Pada akhir masa kejayaan kerajaan Majapahit, ketika kekuasaan mulai rapuh dan penderitaan rakyat semakin terasa, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Raden Said. Ia adalah putra Adipati Tuban, seorang pejabat kerajaan yang terpandang. Sejak kecil, Raden Said hidup dalam kemewahan, namun hatinya sering gelisah melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat. Kecil pajak yang mencekik, hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ketika ia dewasa, kegelisahan itu berubah menjadi kemarahan. Raden Said merasa hukum kerajaan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Ia pun memilih jalan yang keliru menurut hukum, tetapi menurut nuraninya dianggap benar. Ia merampok para saudagar dan pejabat yang tamak, lalu membagikan hasil rampasannya kepada fakir miskin. Rakyat menyebutnya Brandal Lokajaya, seorang perampok yang ditakuti sekaligus dipuja. Namun jalan hidup itu tidak memberinya ketenangan. Pada suatu hari, Raden Said mendengar tentang seorang ulama muda bernama Sunan Bonang, murid Sunan Ampel yang terkenal karena ilmu dan kebijaksanaannya. Raden Said berniat mengujinya, bahkan merencanakan untuk merampoknya. Saat pertemuan terjadi, Sunan Bonang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia justru menegur Raden Said dengan kata-kata lembut, namun menembus hati dengan kesaktiannya. Sunan Bonang memperlihatkan bahwa harta dunia hanyalah tipu daya. Raden Said tersentak. Untuk pertama kalinya, egonya runtuh. Ia bersimpuh dan memberanikan diri untuk bertobat. Sebagai ujian kesabaran dan ketulusan, Sunan Bonang tidak langsung menerima Raden Said sebagai murid. Ia memerintahkannya bertapa di tepi sungai, menjaga sebuah tongkat, dan tidak meninggalkan tempat itu sampai ia kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, Raden Said tetap setia. Hujan, panas, lapar, dan sepi, ia terima dengan ikhlas. Tubuhnya ditumbuhi lumut dan dedaunan. Orang-orang yang lewat mengira ia bagian dari alam. Dari peristiwa inilah, ia kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai. Ketika Sunan Bonang kembali, ia mendapati Raden Said telah berubah sepenuhnya, bukan lagi pemuda pemarah, melainkan seorang yang sabar dan rendah hati. Ia pun diangkat sebagai murid sejati dan dibimbing dalam ilmu agama, tasawuf, dan dakwah. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga menempuh jalan dakwah yang berbeda. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa telah lama hidup dengan tradisi, seni, dan kepercayaan leluhur. Maka, ia tidak merusaknya, melainkan menyucikannya. Wayang kulit ia jadikan sarana dakwah. Tokoh-tokoh Mahabharata diberi makna baru yang syarat ajaran tauhid. Gamelan, tembang, dan pakaian adat tetap digunakan, namun diisi nilai Islam.